Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Kita masih pada pembahasan al-hadits wal khabar wal athar wa istilahatun ukhra. Pada video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-athar. Setelah kita bahas hadits, kemudian kita sudah juga membahas tentang al-khabar. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-athar. Pada video ini kita bahas tentang al-athar. Apa itu al-athar? Al-athar, ya. Lughatan, athar menurut bahasa memiliki arti baqiyatus syai', yaitu jejak, sisa atau bekas sesuatu. Itu namanya athar. Seperti atharul qadam, itu artinya bekas tapak kaki. Ini menurut bahasa. Jadi al-athar menurut bahasa artinya baqiyatus syai' atau jejak sesuatu, sisa sesuatu, bekas sesuatu. Adapun al-athar menurut istilah, maka disebutkan oleh para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa athar adalah maruwiya anis sahabati wat tabi'in min aqwalin wa af'al. Apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in berupa ucapan atau perbuatan. Adapun pendapat kedua, mereka mengatakan athar adalah muradifun lil hadits. Sama definisinya dengan hadits. Baik. Jadi al-athar menurut pendapat pertama, dan inilah yang dipegang oleh para ulama, ya, athar memiliki arti maruwiyah, sesuatu yang diriwayatkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, dari anis sahabati, dari sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in, sahabat atau tabi'in. Min aqwal, bisa berupa ucapan, au af'al, bisa juga berupa perbuatan. Jadi kalau ada hadis, kalau ada riwayat, ya, dan dalam riwayat itu disebutkan tentang ucapan sahabat atau ucapan tabi'in, atau riwayat tersebut menceritakan tentang perbuatan seorang sahabat atau perbuatan seorang tabi'in, maka riwayat tersebut dinamakan al-athar. Riwayat tersebut dinamakan al-athar. Adapun menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa athar adalah muradifun lil hadits, berarti athar itu memiliki definisi ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw khuluqin. Sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat yang terkait dengan fisik atau kepribadian atau akhlak. Jadi intinya bahwa athar, ya, adalah sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat atau tabi'in, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan ini sekali lagi pendapat yang dipegang oleh para ulama. Sehingga ketika kita membaca di dalam kitab hadits, ya, sebuah riwayat, kita baca di situ tentang ucapan sahabat atau tabi'in, tentang perbuatan sahabat atau tabi'in, maka riwayat tersebut dinamakan al-athar. Baik. Khulasah atau kesimpulan. Kesimpulan ini kita ambil, ya,
terkait dengan pembahasan athar, kemudian pembahasan khabar, kemudian pembahasan tentang hadis. Ya. 3 istilah yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan itu ada 2 macam. Ya. Yang pertama, ada ucapan, ada perbuatan yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah ada perbuatan atau ucapan ya yang dinisbatkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus disebut dengan hadis. Jadi apa saja ucapan dan perbuatan, termasuk juga tentunya adalah ridho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut dengan istilah hadis secara khusus. Adapun ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada selain Nabi, yang dimaksud dengan selain Nabi itu adalah sahabat atau tabi'in. Nah, ucapan atau perbuatan yang diriwayatkan dan dinisbatkan kepada tabi'in dan sahabat disebut dengan al-athar secara khusus. Ya. Jadi kalau orang menyebut kata-kata hadis, berarti itu maksudnya adalah ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Kalau ada orang menyebut istilah athar, itu maksudnya adalah ucapan dari selain Nabi atau perbuatan dari selain Nabi. Kemudian ada di antara hadis dan athar ini ada istilah al-khabar. Nah, al-khabar ini bisa dipakai untuk kedua sumber ini. Ya, artinya ya bahwa ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain disebut hadis juga bisa disebut khabar, ya. Kemudian ya ucapan dan perbuatan yang diriwayatkan dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dari sahabat atau tabi'in, maka selain dia disebut athar juga bisa disebut dengan khabar. Ya, dengan ungkapan yang lain ya, kita bisa mengatakan bahwa istilah hadis khusus dipakai untuk yang dinisbatkan kepada Nabi, istilah athar khusus dipakai untuk yang dinisbatkan kepada selain Nabi, baik itu sahabat atau tabi'in. Adapun istilah khabar bisa dipakai untuk yang dinisbatkan kepada Nabi, bisa juga untuk yang dinisbatkan kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kalau kita mendengar ada ustadz mengatakan dalam sebuah khabar disebutkan, maka itu bisa jadi ustadz itu akan menyebutkan ucapan Nabi, bisa juga menyebutkan ucapan selain Nabi, atau berbicara tentang perbuatan Nabi atau perbuatan selain Nabi. Tapi kalau ustadz itu mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan, maka yang ada di benak kita adalah bahwasanya ustadz itu akan menyebut ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berbicara tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berbicara tentang takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia mengatakan al-athar, itu artinya yang terlintas di benak kita adalah bahwa ustadz itu akan berbicara tentang ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Dia akan berbicara tentang perbuatan sahabat atau perbuatan tabi'in. Adapun ketika mengatakan khabar, maka saat itu kita menanti bahwa ustadz itu akan menyebut bisa jadi ucapan Nabi, bisa jadi juga ucapan selain Nabi, atau perbuatan Nabi atau perbuatan selain Nabi SAW. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ini ada satu soal, yaitu arifil athar lughatan wa istilahan. Sebutkan definisi athar secara bahasa dan istilah. Apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini saya berharap bisa dipahami dengan baik, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dalam pelajaran tatap muka secara langsung
sehingga kita bisa lebih maksimal dalam belajar, maksimal dalam menuntut ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.